Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureski Amelia, NIM 20107AF, kelas non-reguler C20 dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh resep, racikan dan non-racikan hasil magang saya selama di apotik. Baik, langsung saja kita ke resep yang pertama, yaitu resep non-racikan. Dari resep tersebut, TTK harus menyiapkan amoxicillin sebanyak 10 tablet dan dexamethasone sebanyak 10 tablet. Tetapi sebelum TTK menyiapkan obat tersebut, terlebih dahulu TTK harus melakukan screening resep, yaitu resep yang lengkap harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama, alamat, nomor telepon, surat izin praktek dokter. Nama dokter dari resep tersebut yaitu Dr. A. Umrah Lateko. Alamat praktek Jalan A Mangerangi 1, nomor 4 Makassar. Nomor telepon HP 081 525 6665. Surat izin praktek dari resep tersebut tidak tercantum. Yang kedua, tempat dan tanggal penulisan resep, yaitu Makassar 31 Mei 2021. Yang ketiga, tanda resipe pada bagian kiri setiap penulisan resep. Dari resep tersebut tercantum. Yang keempat, nama obat atau komposisi resep. Itu yang pertama, amoxicillin sebanyak 10 tablet, dexamethasone sebanyak 10 tablet. Lanjut, yang kelima, petunjuk pemakaian. Amoxicillin ditandai dengan 3 kali sehari 1 tablet, sama dengan dexamethasone yaitu 3 kali sehari 1 tablet. Yang keenam, tanda tangan atau paraf dokter. Dalam resep tersebut terdapat tanda tangan dokter. Yang ketujuh, nama pasien, yaitu Mulyati. Yang kedelapan, umur dan alamat pasien. Umur yaitu 50 tahun dan alamatnya Jalan Raya Pendidikan. Untuk perhitungan dosisnya yaitu yang pertama amoxicillin dengan dosis lazim dewasa 3 kali sehari 250-500 mg. Yang kedua dexamethasone dengan dosis lazim dewasa 3 kali sehari 0,5 mg. Selanjutnya, uraian bahan dari resep tersebut. Yang pertama, amoxicillin. Nama generiknya amoxicillin. Gambar tersebut merupakan rumus bangun dari amoxicillin. Selanjutnya, rumus molekul, yaitu C16, H19, N3O5, S3H2O. Pemerannya serbuk hablur putih praktis tidak berbau. Kelarutannya, sukar larut dalam air, dalam metanol, tidak larut dalam benzen, dalam karbon tetraklorida, dan dalam kloroform. Selanjutnya, farmakologinya, yaitu amoxicillin melalui efek bakterisid terhadap bakteri pada fase multiplikasi. Amoxicillin akan menginhibisi biosintetis dinding sel bakteri dan menyebabkan eradikasi bakteri tersebut. Amoxicillin adalah turunan penisilin yang tahan asam, tapi tidak tahan terhadap penisilin. Indikasinya yaitu infeksi saluran pernafasan, saluran kemih, kulit, dan jaringan lunak, dan gonore disebabkan bakteri gram positif dan negatif, bronkitis, pneumonia, dan otitis media. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap penisilin. Selanjutnya, efek samping. Perubahan rasa di lidah, mual atau muntah, sakit kepala, diare, kram perut yang berat, dan penyakit kuning atau urine berwarna gelap. Selanjutnya, dosis. Dewasa 250-500 mg tiap 8 jam atau 500-1000 mg tiap 12 jam. Untuk infeksi berat, dosisnya adalah 750-1000 mg tiap 8 jam. Sedangkan untuk anak usia di atas 3 bulan dengan berat badan 40 kg, yaitu 20-90 mg per kilogram berat badan per hari. Dan yang terakhir, penyimpanan.
dalam wadah tertutup rapat pada suhu ruang terkendali. Selanjutnya, yang kedua, dexamethasone. Nama generiknya dexamethasone. Dari gambar tersebut merupakan rumus bangun dari dexamethasone. Rumus molekulnya yaitu 22H29FO5. Pemberiannya, serbuk hablur putih sampai praktis putih, tidak berbau, stabil di udara, melebur pada suhu lebih kurang 250 disertai peruraian. Kelarutannya, agak sukar larut dalam aseton, dalam etanol, dalam dioksan, dan dalam metanol. Sukar larut dalam kloroform, sangat sukar larut dalam eter, praktis tidak larut dalam air. Selanjutnya farmakologinya. Secara farmakologi, dexamethasone merupakan kortikosteroid adrenal sintetis. Dexamethasone memiliki efek glukokortikoid yang poten, namun efek mineralokortikoid minimal. Indikasinya sebagai antiinflamasi atau imunosupresan, misalnya pada penyakit sendi inflamator, meningitis bakterial, ataupun eksaserbasi akut multiple sklerosis. Kontraindikasinya, infeksi jamur sistemik, infeksi sistemik kecuali diobati dengan antiinflamasi spesifik, perforasi membran gendang atau otik, pemberian vaksin virus hidup. Selanjutnya, efek samping: sakit perut, sakit kepala, pusing, nafsu makan meningkat, sulit tidur, perubahan siklus menstruasi, dan munculnya jerawat. Dosisnya yaitu untuk dewasa, dosis awal 0,5-9 mg per hari yang dibagi ke dalam beberapa kali pemberian. Dosis maksimal 1,5 mg per hari. Sedangkan untuk anak-anak, dosis awalnya 0,02 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan per hari dibagi ke dalam 3-4 konsumsi. Dosis akan disesuaikan dengan tingkat keparahan dan responsens pasien. Dan yang terakhir, penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Selanjutnya, cara pemakaian, yaitu amoxicillin dan dexamethasone sama-sama diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Indikasi umumnya yaitu untuk mengatasi artritis dan reaksi alergi. Penggolongan obatnya yaitu amoxicillin dan dexamethasone sama-sama golongan obat keras. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resep. Yang kedua, resep tersebut sudah rasional dari segi dosis. Baik, selanjutnya resep yang kedua masih tetap dengan resep non-racikan. Di sini juga TTK harus menyiapkan clindamycin dengan kadar 300 mg sebanyak 10 tablet, asam mefenamat dengan kadar 500 mg sebanyak 10 tablet. Tetapi sebelum itu TTK harus melakukan terlebih dahulu screening resep, yaitu yang pertama, nama, alamat, nomor telepon, surat izin praktek dokter. Nama dokter dari resep tersebut yaitu Hadijah Goodfried SP Prio. Alamat prakteknya yaitu Jalan Taman Rea 1, Blok 17. Nomor teleponnya yaitu 0411 821 3966. Surat izin prakteknya dalam resep tersebut tidak tercantum. Yang kedua, tempat dan tanggal penulisan resep yaitu Makassar 12 Januari 2021. Yang ketiga, tanda resipe pada bagian kiri setiap penulisan resep tersebut tercantum. Keempat, nama obat atau komposisi resep yaitu clindamycin tablet 300 mg sebanyak 10 tablet, asam mefenamat tablet 500 mg sebanyak 10 tablet. Selanjutnya, kelima, petunjuk pemakaian yaitu clindamycin 2 kali sehari 1 tablet, asam mefenamat 3 kali sehari 1 tablet. Yang keenam, tanda tangan atau paraf dokter. Tanda tangan dari resep tersebut tercantum. Yang ketujuh, nama pasien yaitu Muhammad Sultan. 8. Umur dan alamat pasien, umurnya 30 tahun dan jalan BTN Goa. Selanjutnya, untuk perhitungan dosisnya. Yang pertama, clindamycin
Dosis lazim dewasa yaitu 2-3 kali sehari 300 mg. Kedua, asam mefenamat dosis lazim untuk dewasa yaitu 3 kali sehari 500 mg. Selanjutnya untuk bagian uraian bahannya. Yang pertama, clindamycin. Nama generiknya clindamycin. Dari gambar tersebut merupakan rumus bangun dari clindamycin. Rumus molekulnya yaitu C34H65CIN2O6S-HCl. Pemberiannya serbuk hablur putih atau praktis putih tidak berbau atau bau lemah seperti merkaptan, stabil di udara dan cahaya, larutan bersifat asam dan memutar bidang polarisasi ke kanan. Kelarutannya mudah larut dalam air, dalam dimetil formamida, dan dalam metanol. Larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam aston. Selanjutnya, farmakologinya. Antibiotik golongan linkosamida yang mempunyai aktivitas bakteriostatik terutama terhadap gram positif aerob dan bakteri anaerob. Clindamycin bekerja dengan menghambat sintesa protein dengan cara mengikat gugus 50 subunit ribosom bakteri. Indikasinya infeksi serius bakteri anaerob, Streptococcus, Pneumococcus, dan Staphylococcus. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap clindamycin atau inkomycin. Selanjutnya, efek sampingnya yaitu diare atau hentikan pemberian, rasa tidak nyaman pada abdomen, kolitis yang berhubungan dengan penggunaan antibiotik, terus dan perubahan hasil tes fungsi hati, neutropenia, eosinofilia, dan agranulositosis. Dosisnya yaitu untuk dewasa infeksi serius 150-300 mg tiap 6 jam, lebih berat 300-450 mg. Sedangkan untuk anak-anak dengan infeksi serius 8-16 mg per kilogram berat badan dalam 3-4 dosis terbagi. Infeksi lebih berat 16-20 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3-4 dosis terbagi. Dan yang terakhir, penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya, yang kedua, asam mefenamat, yaitu nama generiknya asam mefenamat atau mefenamat asid. Rumus bangunnya yaitu sebagai berikut. Rumus molekulnya C15H15NO2. Pemberiannya serbuk hablur putih atau hampir putih melebur pada suhu lebih kurang 230 disertai peruraian. Kelarutannya larut dalam larutan alkali hidroksida, agak sukar larut dalam kloroform, sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, praktis tidak larut dalam air. Farmakologinya yaitu sebagai obat antiinflamasi nonsteroid atau OA1 dengan efek antiinflamasi, analgetik, dan antipiretik. Asam mefenamat menginhibisi aktivitas enzim siklosigenase 1 dan 2 yang menyebabkan penurunan pembentukan prekursor prostaglandin dan trombosit. Indikasinya mengurangi rasa sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri otot tulang. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap asam mefenamat dengan asetosal, mengalami bronkospasme, alergi rinitis dan urtikaria, tukak lambung dan usus, gangguan ginjal yang berat. Selanjutnya, efek sampingnya yaitu gangguan saluran cerna, pusing, sakit kepala, asma, kelainan kulit, hemolitik, anemia, dan agranulositosis. Dosisnya yaitu untuk dewasa dan anak-anak di atas 14 tahun awal 500 mg, kemudian 200 mg tiap 6 jam sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup rapat tidak tembus cahaya. Cara pemakaian yaitu clindamycin
diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Yang kedua, asam mefenamat diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Indikasi umumnya yaitu sakit gigi yang disebabkan oleh bengkaknya gusi. Penggolongan obatnya yaitu clindamycin dan asam mefenamat sama-sama golongan obat keras. Kesimpulannya yaitu yang pertama, resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resep. Yang kedua, resep tersebut sudah rasional dari segi dosis. Selanjutnya, daftar pustaka atau referensi. Inilah referensi yang saya gunakan untuk mencari uraian bahan dari setiap resep tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke resep racikan yang pertama yang berisi kodein 10 mg, metilprednison 4 mg, cetirizine 10 mg. Campur dan buatlah serbuk bagi sebanyak 15 bungkus dengan aturan pemakaian 3 kali sehari 1 bungkus. Pro Wahyuni, umur 22 tahun, alamat Bonto Marannu. Selanjutnya, perhitungan bahan, penentuan harga obat, dan perhitungan dosis. Yang pertama, kodein. Untuk perhitungan bahannya yaitu 10 mg dikali 15 bungkus yang akan dibuat sama dengan 150 mg. Untuk kadar kodein yaitu 10 mg sama dengan 150 mg per 10 mg dikali 1 tablet sama dengan 15 tablet. Jadi kodein yang harus diambil yaitu 15 tablet. Harga obatnya yaitu 15 tablet dikali 1000 sama dengan 15.000. Untuk dosis lazimnya yaitu 3 kali sehari 10 tablet. Dan dosis maksimumnya yaitu sekali minum 1 kali 10 mg sama dengan 10 mg, sehari 3 kali 10 mg sama dengan 30 mg. Yang kedua, metilprednison. Untuk perhitungan bahannya yaitu 4 mg dikali 15 sama dengan 60 mg. Sedangkan untuk kadar metilprednison yang dipakai yaitu 4 mg sama dengan 60 mg per 4 mg dikali 1 tablet sama dengan 15 tablet. Jadi metilprednison yang harus diambil yaitu 15 tablet. Harga obatnya yaitu 15 tablet dikali 400 sama dengan 6.000. Dosis lazimnya dalam resep tidak terdapat, sama juga dengan dosis maksimumnya. Yang ketiga, cetirizine. Untuk perhitungan bahannya yaitu 10 mg dikali 15 bungkus sama dengan 150 mg. Untuk kadar cetirizine yaitu 10 mg sama dengan 150 mg per 10 mg dikali 1 tablet sama dengan 15 tablet. Harga obatnya yaitu 15 tablet dikali 200 sama dengan 3000. Untuk dosis lazim dan dosis maksimumnya dalam resep tidak tercantum. Selanjutnya kita masuk ke dalam uraian bahan. Uraian bahan yang pertama yaitu kodein. Nama generiknya kodein hidrokloridum. Rumus bangun dari kodein yaitu sebagai berikut. Rumus molekulnya C18H21NO3H2O. Pemberiannya serbuk putih biasanya berbentuk jarum atau serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau, merekah perlahan dalam udara kering dipengaruhi oleh cahaya. Dalam larutan asam atau etanol memutar bidang polarisasi ke kiri. Larutan jenuh bersifat alkali terhadap latmus. Indikasinya untuk mengatasi reaksi alergi, misalnya alergi makanan, rinitis alergi, atau urtikaria. Kelarutannya, sukar larut dalam air, agak sukar larut dalam eter, sangat larut dalam kloroform, larut dalam etanol. Jika larutan yang tidak sempurna dalam air dipanaskan, meleleh dalam bentuk tetes. Farmakologinya yaitu agonis reseptor opioid yang bekerja dengan mengaktifkan reseptor 2 dan ditandai dengan efek analgesik kerja cepat, sangat dipengaruhi oleh polimorfisme atau CYP2D6 dan terutama dikeluarkan melalui urin. Kontraindikasinya yaitu penggunaan obat cetirizine
dikontraindikasikan jika terdapat riwayat alergi terhadap obat ini atau komponennya atau dengan obat yang segolongan seperti hidroksisin. Efek sampingnya yaitu diare, sakit perut, sakit kepala, mulut kering, sakit tenggorokan, pusing, gatal atau ruam, kaki dan tangan terasa kesemutan, muntah, kejang, kelelahan, dan mengantuk dan halusinasi. Selanjutnya, interaksi obat, yaitu penggunaan bersama cetirizine dapat meningkatkan depresi pada sistem saraf pusat dan meningkatkan kadar cetirizine dalam darah dan meningkatkan efek samping seperti mengantuk. Dosisnya yaitu untuk dewasa 5-10 mg per oral sekali sehari. Dan yang terakhir penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup rapat terlindung dari cahaya. Selanjutnya yang kedua yaitu methylprednisolone. Nama generiknya methylprednisolone. Rumus bangunnya yaitu sebagai berikut. Rumus molekulnya C22H30O5. Pemberiannya serbuk hablur putih atau praktis putih tidak berbau, melebur pada suhu lebih kurang 225 derajat disertai peruraian. Lanjutannya yaitu kelarutan. Praktis tidak larut dalam air, larut dalam dioksan, agar sukar larut dalam aseton, dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam metanol, sukar larut dalam eter. Farmakologinya yaitu menghambat pembentukan prostaglandin melalui penghambatan enzim fosfolipase A2, mempengaruhi sintetis berbagai protein tubuh. Indikasinya yaitu kelainan endokrin, penyakit rematik, penyakit kulit, alergi, penyakit mata, penyakit saluran pernafasan, gangguan saluran pencernaan, dan meningitis tuberkulosa. Kontraindikasinya yaitu infeksi jamur sistemik. Efek sampingnya yaitu keringat berlebihan, urtikaria, peningkatan tekanan intrakranial, gangguan siklus menstruasi, hambatan pertumbuhan pada anak, katarak, dan glaukoma. Interaksi obatnya yaitu digoxin yang dikonsumsi dengan methylprednisolone dapat menyebabkan terjadinya aritmia. Aspirin dapat menyebabkan gangguan pencernaan jika dikonsumsi dengan methylprednisolone. Selanjutnya untuk dosisnya yaitu awal sehari 4-48 mg, sklerosis multiplex sehari 160 mg selama 1 minggu, dilanjutkan sehari 64 mg selama 1 bulan. Dan yang terakhir penyimpanannya yaitu simpan pada suhu 25 derajat, masih diperbolehkan disimpan pada suhu antara 15 derajat dan 30 derajat. Selanjutnya yang ketiga yaitu cetirizine. Nama generiknya cetirizine. Rumus bangunnya yaitu sebagai berikut. Rumus molekulnya yaitu C21H25CIN2O3. Pemberiannya yaitu serbuk berwarna putih atau hampir putih. Kelarutannya mudah larut dalam air, praktis tidak larut dalam aseton dan klorometan. Farmakologinya yaitu obat ini bekerja dengan cara memblokir histamin, yaitu senyawa yang meningkatkan jumlahnya dan menyebabkan terjadinya gejala dan reaksi alergi saat tubuh terpapar alergen atau zat pemicu alergi. Indikasinya yaitu pengobatan perennial, rinitis, dan urtikaria idiopatik kronis. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif cetirizine, hamil dan menyusui. Efek sampingnya sakit kepala, pusing, rasa mengantuk, mulut kering, dan rasa tidak enak pada lambung. Interaksi obatnya yaitu peningkatan resiko terjadinya rasa sangat mengantuk dan efek samping jika cetirizine digunakan bersama antihistamin, antikonvulsan, obat relaksan otot, antidepresan, atau antiaksietas. Dosisnya yaitu untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun sehari 1 kali 10 mg saat makan. Anak 2-6 tahun sehari 1 kali 5 mg
saat makan malam atau 2 kali 2,5 mg pagi dan malam hari. Anak 6-12 tahun sehari 1 kali 10 mg atau sehari 2 kali 5 mg pagi dan malam hari. Yang terakhir, penyimpanan, terhindar dari cahaya. Selanjutnya, permasalahan. Yang pertama, nomor izin praktek dokter tidak tercantum. Yang kedua, obat narkotik dalam resep yaitu kodein tidak diberi garis bawah berwarna merah. Pembahasannya yaitu 1. Nomor izin praktek tidak tercantum karena resep tersebut diberikan oleh dokter yang bekerja pada instansi rumah sakit tertentu. Kedua, sesuai dengan peraturan bahwa resep yang mengandung narkotik harus dipisahkan dari resep lainnya dan ditandai dengan garis merah di bawah nama obatnya. Selanjutnya, cara pemakaiannya yaitu 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Khasiat umumnya yaitu flu disertai batuk tidak berdahak. Kesimpulan dari resep tersebut adalah resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resepnya. Lanjut ke resep racikan yang kedua yang berisi Trilak 2 mg, Tremensa 1/3 tablet, Interhistin 20 mg, Ambroxol 10 mg. Buat dan campurlah serbuk bagi menjadi 15 bungkus dengan aturan pakai 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Dengan nama Alia, umur 7 tahun, alamat Minasaupa, Blok B16. Selanjutnya, perhitungan bahan, penentuan harga obat, dan perhitungan dosis. Yang pertama, Trilak. Untuk perhitungan bahannya yaitu 22 mg dikali 15 sama dengan 30 mg dengan kadar 4 mg sama dengan 30 mg per 4 mg kali 1 tablet sama dengan 7,5 tablet dibulatkan menjadi 8 tablet. Jadi Trilak diambil sebanyak 8 tablet. Harga obatnya yaitu 8 tablet dikali 5.000 sama dengan 40.000. Untuk dosis lazim dan dosis maksimumnya tidak tercantum. Yang kedua, Tremensa. Untuk perhitungan bahannya yaitu 1/3 tablet dikali 15 bungkus sama dengan 4,9 tablet dibulatkan menjadi 5 tablet. Jadi Tremensa diambil sebanyak 5 tablet. Harga obatnya yaitu 5 tablet dikali 2.200 sama dengan 11.000. Untuk dosis lazim dan dosis maksimumnya tidak tercantum. Yang ketiga, Interhistin. Untuk perhitungan bahannya yaitu 20 mg dikali 15 sama dengan 300 mg dengan kadar 50 mg yaitu 300 mg per 50 mg dikali 1 tablet sama dengan 6 tablet. Jadi Interhistin diambil sebanyak 6 tablet. Harga obatnya yaitu 6 tablet dikali 1.100 sama dengan 6.600. Untuk dosis lazim dan dosis maksimum tidak tercantum. Yang keempat, Ambroxol. Untuk perhitungan bahannya yaitu 10 mg dikali 15 bungkus sama dengan 150 mg. Untuk kadar 30 mg sama dengan 150 mg per 30 mg dikali 1 tablet sama dengan 5 tablet. Jadi Ambroxol diambil sebanyak 5 tablet. Untuk harga obatnya yaitu 5 tablet dikali 300 sama dengan 1.500. Untuk dosis lazim dan dosis maksimum tidak tercantum. Selanjutnya kita masuk ke dalam uraian bahan. Yang pertama, nama generiknya triamcinolone acetonic. Rumus bangunnya sebagai berikut. Rumus molekulnya yaitu C21H27FO6. Pemeriannya serbuk hablur putih atau praktis putih tidak berbau. Kelarutannya sangat sukar larut dalam air, dalam kloroform, dan dalam eter, sukar larut dalam etanol dan dalam metanol. Farmakologinya yaitu sebagai glukokortikoid sintetik yang bekerja dengan menghambat sitokin proinflamasi seperti interleukin 6, interleukin 8, dan lain-lain. Indikasinya yaitu asma bronkial, rinitis alergi, urtikaria, dermatitis atopik, dan dermatitis kontak. Selanjutnya, kontraindikasi.
infeksi jamur sistemik, purpura trombositopenia idiopatik. Efek sampingnya yaitu disfungsi cairan dan elektrolit, gangguan endokrin, konvulsi, vertigo, glaukoma, keseimbangan negatif nitrogen, dan menyamarkan gejala-gejala infeksi. Interaksi obatnya yaitu merusak kontrol glukosa darah jika diberikan bersamaan dengan insulin, dan agen hipoglikemik oral dapat meningkatkan resiko. Dosisnya yaitu intraartikular atau intrabursitis, awalnya 2,5-5 mg untuk sendi-sendi kecil dan 5-15 untuk sendi-sendi besar, maksimal lebih dari 20 mg. Intradermal awal 1 mg per tempat injeksi. Penyimpanannya yaitu simpan di tempat sejuk dan kering terlindung dari cahaya matahari. Yang kedua, tremensa. Yang pertama, zat aktifnya. Tiap tablet mengandung pseudoephedrine HCl 60 mg dan tripolidin HCl 2,5 mg. Rumus molekulnya yaitu yang pertama, pseudoephedrine HCl yaitu C10H15NO HCl. Yang kedua, tripolidin HCl yaitu C19H22N2 HCl H2O. Selanjutnya, pemberiannya yaitu yang pertama, pseudoephedrine HCl yaitu hablur putih atau serbuk putih, serbuk halus putih atau hampir putih, bau khas lemah. Yang kedua, tripolidin HCl, serbuk hablur putih, ringan, berbau tidak enak, larutan bersifat basah terhadap lakmus, melebur pada suhu lebih kurang 115 derajat Celcius. Kelarutannya yaitu yang pertama, pseudoephedrine HCl sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, agak sukar larut dalam kloroform. Yang kedua, tripolidin HCl larut dalam air, dalam etanol, dan dalam kloroform, tidak larut dalam ether. Indikasinya yaitu meringankan pilek dan alergi pernafasan hidung. Kontraindikasinya, jangan digunakan untuk penyakit saluran nafas bagian bawah, termasuk asma, hipersensitivitas terhadap obat ini. Pada penderita dengan gejala hipertensi, glaukoma, diabetes, penyakit arteri koroner, dan pada terapi dengan penghambat monoamin oksidase. Efek sampingnya yaitu mulut kering, hidung, tenggorokan kering, mengantuk, pusing, gangguan koordinasi, tremor, insomnia, dan halusinasi. Selanjutnya, dosis, yaitu penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dosis dewasa 1 tablet 3-4 kali sehari. Anak 6-12 tahun 1/2 tablet 3-4 kali sehari. Penyimpanannya yaitu dalam lemari terkunci. Yang ketiga, interistin, nama generiknya mebendrolin napadizilat 50 mg 50 mg per 5 ml. Rumus bangunnya yaitu sebagai berikut. Rumus molekulnya yaitu C19H20N2 2 C10H3O6S2. Pemberiannya yaitu serbuk hablur putih hingga praktis putih, tidak berbau, melebur pada suhu lebih kurang 200 derajat disertai peruraian. Kelarutannya yaitu tidak larut dalam air, sedikit larut dalam asam asetat glasial panas, larut dalam formamida panas. Selanjutnya, farmakologinya yaitu interhistin mengandung mebendrolin, suatu antihistamin yang umum digunakan untuk pengobatan reaksi-reaksi alergi. Indikasinya yaitu alergi termasuk urtikaria dan rinitis. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap mebendrolin, bayi prematur dan neonatus, dan asma akut. Efek sampingnya mual, muntah, mulut kering, dan penglihatan kabur. Interaksi obatnya yaitu meningkatkan efek mengantuk jika dikonsumsi dengan obat yang memiliki efek menurunkan aktivitas sistem saraf pusat atau alkohol, meningkatkan efek antimuskarinitik seperti mulut kering dan lain-lain. Dosisnya yaitu untuk dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun sehari 2-6 tablet atau 2-6 sendok teh.
Anak 5-10 tahun sehari 2-4 tablet atau 2-4 sendok teh. 2-5 tahun sehari 1-3 tablet atau 1-3 sendok teh. Anak di bawah 2 tahun sehari 1-2 sendok teh diberikan dalam dosis terbagi. Yang terakhir, penyimpanan, terhindar dari cahaya matahari. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Ambroxol. Nama generiknya yaitu Ambroxol. Rumus bangunnya sebagai berikut. Rumus molekulnya yaitu C13H18Br2N2O. Pemberiannya yaitu serbuk kristal putih atau sedikit kekuningan. Kelarutannya sedikit larut dalam air, larut dalam metanol, praktis tidak larut dalam kloroform. Farmakologinya yaitu Ambroxol mempunyai efek sekretolitik, merangsang sekresi sekret yang kental dan lengket dari saluran nafas. Indikasinya yaitu penyakit saluran nafas akut dan kronik yang disertai sekresi bronkial yang abnormal, misalnya asma bronkial. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap Ambroxol. Efek sampingnya gangguan pencernaan ringan, mual dan muntah, sakit ulu hati, dan dispepsia. Interaksi obatnya yaitu pemberian bersama dengan antibiotik atau amoksisilin, cefurosim, eritromisin, dosisiklin, dan meningkatkan peningkatan penetralisi antibiotik di paru. Dosisnya yaitu dewasa dan anak di atas 12 tahun sehari 2-3 kali 1 tablet, anak 6-12 tahun sehari 2-3 kali 1/2 tablet. Terakhir, penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari matahari. Selanjutnya, permasalahan dari resep tersebut. Yang pertama, nomor izin praktek dokter tidak tercantum. Yang kedua, obat narkotik dalam resep yaitu Tremensa tidak diberi garis bawah berwarna merah. Pembahasannya yaitu 1. Nomor izin praktek tidak tercantum karena resep tersebut diberikan oleh dokter yang bekerja pada instansi rumah sakit tertentu. Yang kedua, sesuai dengan peraturan bahwa resep yang mengandung narkotik harus dipisahkan dari resep lainnya dan ditandai dengan garis merah di bawah nama obatnya. Cara pemakaiannya yaitu 3 kali sehari, 1 bungkus sesudah makan. Khasiat umumnya yaitu asma disertai dengan flu berat. Dan yang terakhir, kesimpulan dari resep tersebut adalah resep tersebut tidak memenuhi dari segi kelengkapan resepnya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka atau referensi. Inilah referensi yang saya gunakan untuk mencari setiap uraian bahan dari resep tersebut. Itulah tadi hasil pemaparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. See you next time.